guys, balik lagi sama gue Effendi, si YouTuber cupu. Nah, di video kali ini langsung nih kita ke menu utamanya, yaitu Apple Watch Series 6 ya. Nah, buat kalian yang belum sempat nonton di video gue sebelumnya tentang Apple Watch SE, kalian coba tonton dulu deh, karena di sana gue jelasin tentang varian dan harga, terus bedanya dengan Series 6 apa, pengalaman unboxingnya, sama gue kasih tahu gimana cara order di Apple Store Singapura nih. Oke, jadi ditonton ya buat yang belum nih. Yaudah, langsung aja yuk kita cus ke kontennya. Oke, untuk varian Apple Watch Series 6 ini dia kayak biasa ya, ada aluminium, stainless steel, sama titanium. Dan untuk warnanya itu sendiri, dia itu ada space gray, silver, sama gold nih. Plus, dua warna baru yaitu biru dan product red yang cuman ada di tipe aluminium. Oh ya, sama graphite juga ya di tipe stainless steel. Dan untuk size-nya itu masih sama kok, dia 40 mm sama 44 mm. Dan buat harganya itu sendiri, dia mulai dari 599 Singapura dolar ya buat yang GPS. Kalau buat yang seluler, dia ada di harga 749 Singapura dolar. Dan itu buat yang 40 mm ya. Kalau buat yang 44 mm, kalian tambah lagi 50 Singapura dolar. Buat harga rupiahnya, kalian kaliin sendiri aja ini dengan kurs Singapura dolar yang sekarang itu sekitar 11 ribuan nih. Dan inget ya, itu cuman harga barangnya doang, belum termaksud ongkos kirim sama pajaknya kalau kalian kirim ke Indonesia. Nah, buat unboxingnya, gue nggak mau terlalu lama ya, jadi gue fokusin aja sama bedanya dengan Apple Watch SE yang gue unbox kemarin tuh. Dari sisi box yang beda, cuman tulisan Apple Watch di depannya ya, kalau si SE ini warna hitam, dan Series 6 ini nggak ada warna ya, cuman tulisan timbul gitu. Oh ya, untuk varian yang gue beli itu 44 mm ya, yang aluminium, warna biru dengan strap solo loopnya. Terus gue langsung buka aja kayak biasa plastiknya, terus sama ya gambar-gambar Apple Watch-nya dengan berbagai macam strapnya di situ. Terus di dalamnya ada dua box lagi, yaitu Apple Watch dan strapnya. Untuk box Apple Watch-nya itu ada gambar Apple Watch yang warna biru ya, keren juga. Nah, di dalam box Apple Watch-nya itu, dia ada dikasih buku petunjuk ya dengan tulisan Design by Apple in California. Habis itu kalian juga dapat magnetic charging-nya. Dan seperti yang kita udah duga-duga nih, juga nggak dikasih charger adapternya ya, kayak si Apple Watch SE nih. Nah, untuk watch-nya sendiri, kalau di SE itu kan dibungkus sama kertas warna putih biasa nih. Kalau di Series 6 ini lebih tebal ya, kayak terbuat dari karton gitu, dan ada tulisan 44 mm di sana. Pas pertama kali gue lihat, wah, warna birunya keren banget ya. Menurut gue tuh agak gelap-gelap misterius gimana gitu. Nah, dari sisi desainnya itu mirip-mirip ya. Sebelah kanannya ada digital crown sama side buttonnya nih, dan bagian dalamnya itu ada titik-titik sensor yang lumayan banyak. Terus gue sempat bandingin sama si SE yang size-nya 40 mm ini ya. Secara overall desainnya sama sih. Cuman dari sisi kegunaan untuk digital crown di series 6 ini tuh bisa disentuh ya buat melakukan ECG nih. Terus lanjut di bagian dalam juga beda nih. Kalian bisa lihat di sisi sensornya. Habis itu gue langsung unbox juga untuk strap solo loop-nya. Dan di situ cuman ada gambar satu lembar strap doang ya. Dan gue ambil yang size 5 nih dengan namanya Deep Navy Solo Loop. Unboxingnya juga gampang, tinggal ditarik aja ya strap ini. Terus pas gue pegang, bahannya lumayan elastis ya, udah kayak karet aja nih, bisa gue tarik-tarik gitu deh. Terus pas pasangin ke watch-nya juga sama nih, kalian tinggal slide aja di kedua sisinya. Terus pairing sama iPhone kita deh. Pakainya juga ya tinggal diselipin di tangan aja, kayak pakai gelang biasa. Buat detail solo loop-nya itu kayak berapa duit dan gimana cara cari ukuran yang pas, nanti gue jelasin di belakang ya. Nah, apa sih yang baru dari Series 6 ini? Gue jelasin satu-satu nih ya. Yang pertama itu dia punya blood oxygen sensor. Nah, ini jualan utamanya mereka nih. Jadi fitur ini buat apa? Jadi buat ngukur kadar oksigen kalian di dalam darah nih. Nah, teknologi ini sebenarnya sama kayak alat yang kalian sering lihat di rumah sakit nih, kayak yang jepitan jemuran yang dijepit ke jari kalian. Namanya oximeter. Sensor ini bisa baca level oksigen kalian dari 70 sampai 100% ya. Yang mana untuk angka normalnya itu di sekitar 95 sampai 100%. Dan ingat, Apple bilang ini bukan alat medical ya. Jadi cuma buat kebutuhan fitness pada umumnya aja. Jadi maksudnya apa? Jadi kalian jangan jadiin ini sebagai patokan untuk pengambilan keputusan medis kalian ya. Karena teknologi ini masih terus dikembangkan sama Apple ya. Dan kalau kalian lihat di Apple event kemarin tuh, mereka bilang sendiri kalau emang mereka masih terus research dan kerjasama dengan lembaga-lembaga kesehatan yang ada nih. Prosesornya yang S6 nih. Jadi ceritanya si Apple ini gunain chipset A13-nya yang dimodifikasi dan dioptimisasi buat Apple Watch. Dan jadilah namanya prosesor yang si S6 ini nih. Dan ini diklaim
klaim dia 20% lebih cepat dari prosesor sebelumnya, yaitu yang S5. Nah, series 6 ini juga dilengkapi dengan Yuan chip ya. Dan chip ini penting banget loh, karena ini bakal jadi inti buat produk-produk Apple ke depannya. Jadi dengan chip ini, dia bisa mendeteksi device lain yang punya Yuan chip juga dengan sangat akurat ya. Katanya margin errornya itu by centimeter ya, jadi lumayan akurat nih. Keren banget. Nah, gunanya buat apa? Jadi komunikasi antar device-nya bakal lebih cepat dan akurat. Contohnya itu dia kepake di AirDrop sama AirTags yang bakal dirilis ke depannya nih. Terus selain Apple Watch Series 6 ini, ada lagi device Apple yang pakai Yuan chip itu, yaitu iPhone 11. Terus habis itu, untuk ngecasnya itu juga lumayan cepat ya di Series 6 ini. Jadi sampai 100% itu sekitar 1,5 jam dibanding yang sebelumnya itu 2,5 jam ya. Habis itu dia juga punya Always On Altimeter. Jadi buat kalian yang suka hiking nih, jadi dia bakal terus-menerus nge-track ketinggian level kalian nih. Nah, untuk Always On display-nya dia 2 kali lebih terang di outdoor ya dibanding sama versi sebelumnya nih. Oke, selanjutnya kita ngomongin strap-nya yang baru nih, yaitu Solo Loop. Nah, Solo Loop itu sendiri dia punya 2 tipe ya. Yang pertama Solo Loop biasa dan Braided Solo Loop. Untuk Braided Solo Loop itu dia modelnya kayak kepangan gitu. Dan untuk harganya, Solo Loop yang biasa itu seharga 69 Singapura dolar. Dan yang Braided ini lumayan mahal nih, 149 Singapura dolar. Ingat ya, dikaliin aja 11.000. Dan yang unik dari strap ini, dia itu kayak gelang ya. Dan ukurannya itu udah pasti. Bukan kayak strap biasa yang ada lubangnya. Terus dia punya 9 ukuran dan cukup tricky nih. Jadi saat kalian mau pesan mesti pilih size-nya berapa. Nah, cara taunya gimana nih supaya pas? Jadi kalau kalian ke websitenya itu, mereka bakal kasih tahu 2 cara. Yang pertama, kalau kalian punya printer, kalian bisa cetak di kertas dan cocokin ke pergelangan tangan kalian. Cuman ini kalian mesti hati-hati ya, saat printnya jangan sampai kena scaling. Nah, yang kedua, ini cara yang gua pakai nih. Kalian mesti siapin kertas yang lumayan panjang sama penggaris. Jadi kalian bikin kertas panjang kayak gini, habis itu kalian lingkarin ke tangan kalian, dan pas di perpotongannya kalian tandain nih. Terus kalian ukur di penggaris berapa sentimeter, dan hasilnya kalian masukin ke websitenya buat tahu kalian ukuran yang mana. Habis itu keluar deh ukuran kalian size-nya nomor berapa. Beres. Sebenarnya ada satu cara lagi kalau kalian ke Apple Store. Jadi mereka bakal langsung kasih kalian kertasnya dan kalian tinggal ukur sendiri, bakal ketahuan nomor berapa buat kalian. Nah, ngomong-ngomong tentang Apple Store, kalian tonton deh video gue tentang Apple Store di Singapura yang pertama kali mengapung di atas air. Serius, keren deh. Apple Store-nya ya, bukan video gue. Video gue mah apa tuh? Cupu. Heh. Nah, untuk topik yang terakhir ini kayaknya lumayan seru nih buat kalian. Haruskah gue upgrade ke Series 6? Nah, gue jabarin satu-satu ya. Buat kalian yang punya Series 5, menurut gue kayaknya nggak usah deh. Kecuali kalian bener-bener butuh si blood oxygen sensornya dan kalian pecinta warna merah atau biru. Nah, itu kalian boleh nih. Sisanya kayak prosesor yang lebih cepat gimana nih? Masa nggak dijadiin pertimbangan? Oke, kalau kalian suka main game di Apple Watch atau buka banyak aplikasi di sini, kalian boleh pertimbangin. Tapi buat gue pribadi, kayaknya nggak butuh ya. Dan speed yang dipunya di Series 5 ini juga udah cukup kok sebenarnya. Terus selanjutnya, Yuan chip nih. Oke, kayak yang gue bilang nih bener-bener penting chipnya. Tapi buat sekarang yang gue lihat itu belum banyak aplikasi yang memaksimalkan chip ini ya. Jadi mungkin kalian bisa skip dulu untuk sekarang. Nah, terus gimana untuk always on-nya yang 2 kali lebih terang di outdoor? Kalau buat gue sih, karena gue seringnya di indoor terus, jadi menurut gue sih belum terlalu terpakai ya untuk ini. Jadi menurut gue, buat kalian yang punya Series 5, kalian bisa simpan nih duitnya buat nanti langsung loncat ke Series 7. Terus gimana buat yang belum punya Apple Watch-nya sama sekali nih, kayak gua sebenarnya. Jadi menurut gua, kalau kalian punya dananya dan emang butuh, langsung hajar aja, ini jam bagus kok. Nah, terus gimana buat kalian yang punya Series 4 nih? Kalau ini sih menurut gua 50-50 ya. Jadi kalau kalian punya dananya, kalian bisa langsung aja sih hajar. Karena always on display yang kalian dapat ini juga lumayan oke sih. Karena di Series 4 kalian nggak punya kan. Terus buat kalian yang pakai Apple Watch ini buat penampilan atau buat meningkatkan status sosial, sah-sah aja ya buat hajar Series 6 ini. Tapi gua saranin kalian ambil yang warna biru atau warna merah. Karena secara desain cuman ini yang beda. Oh, atau kalian bisa pakai jamnya terbalik ya. Jadi sensornya di luar, karena itu yang bikin beda juga. Duh, garing nggak ya? Nah, itu pendapat gua. Kalau beda, boleh dong. Gimana dengan pendapat kalian? Kalian komen ya di bawah.
Nah ya udah segitu aja videonya. Semoga video ini bisa kasih kalian gambaran yang lengkap tentang Apple Watch Series 6-nya nih. Dan buat kalian yang mau bungkus jam ini, gua kasih di deskripsi ya linknya. Oh iya satu lagi, kalian komennya di bawah apa yang kalian mau lihat di video reviewnya nanti. Like video ini dan share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian ini berguna buat mereka. Jangan lupa subscribe biar gue semakin semangat buat bikin videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Terus pas pasangin ke watch-nya juga sama sih, kalian tinggal. Terus buat kalian yang pakai Apple Watch ini buat meningkatkan Terus buat kalian yang pakai Apple Watch ini buat penampilan atau untuk meningkatkan status sosial.